Hai, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jadi di sini aku ingin membagikan cerita pengalaman aku sendiri zaman waktu aku masih kecil. Dan sekarang usiaku sudah 30 tahun. Ini cerita pengalamanku waktu aku tinggal di kampungku dulu. Kisah ini nyata telah dialami berpuluh tahun silam oleh masyarakat di desaku. Desaku berada di salah satu kabupaten bagian selatan Yogyakarta. Cerita ini sangat familiar dan banyak orang ketahui, terutama di dusun tempat aku tinggal ini. Jadi dusun aku ini terbagi menjadi beberapa RT dan RW yang saling berdekatan seperti itu. Jadi ketika ada isu yang terjadi di salah satu RT di dusun aku ini akan cepat sekali tersebar ke satu dusun tempat aku tinggal. Aku sudah tinggal di desa ini sejak aku lahir tahun 1994. Maija sudah menjadi cerita mistis yang kita satu dusun pasti tahu dan merinding hanya dengan mendengar namanya Maija. Maija ini seumuran dengan nenekku. Dia dikenal sebagai dukun pijat bayi di desaku. Banyak pelanggan yang datang dari RT-RT sebelah, bahkan dari dalam dan luar kecamatan hanya untuk memijatkan balita-balita mereka, atau kalau dalam bahasa Jawa sering disebut handadake bayi. Sekilas mungkin tidak ada yang salah dengan profesi Maija tersebut. Namun ternyata di samping itu beliau almarhum juga membuka praktik perdukunan yang biasa membantu orang-orang dalam banyak kesulitan hidupnya dengan jalan yang bisa dikatakan tidak benar seperti itu. Banyak pasien yang datang untuk masalah keuangan, pekerjaan yang bermasalah, rumah tangga, pelaris, bahkan mohon maaf, pekerja seks komersial yang meminta untuk mendapatkan banyak pelanggan. Para pasien ini biasanya sudah membawa syarat yang pasti diminta oleh Maija, seperti bunga-bunga, kemenyan, dan rokok untuk sesaji. Jadi setiap tukang becak zaman dahulu, sebelum adanya ojek online seperti sekarang, para ojek yang mangkal di sekitaran kecamatanku itu pasti sudah tahu ketika ada orang luar daerah yang minta diantarkan ke tempat Maija itu harus membawa apa saja. Para tukang becak ini menyarankan dan mengantarkan langsung ke tempat jual bunga-bunga untuk membeli keperluan sesaji. Penjual bunga-bunga ini juga sudah tahu untuk dukun yang ada di kecamatan aku itu berbeda-beda racikannya. Jadi di dusun aku ini juga ada beberapa dukun selain Maija tersebut. Banyak yang mendapatkan hasil yang diinginkan dari pertolongan Maija ini. Maka dari itu banyak pasien yang terus datang sampai dari luar kota pun datang ke desa aku ini untuk menyelesaikan banyak permasalahan hidupnya. Praktek Maija ini sudah berjalan sangat lama, bahkan jauh sebelum aku lahir, karena Maija ini teman sebaya nenekku. Singkat ceritanya, Maija meninggal dunia di usia yang kurang lebih 80 tahunan. Adat yang ada di desaku adalah gotong royong untuk membantu pemakaman jika ada warga yang meninggal dunia. Para warga mendirikan tenda-tenda untuk jagungan malam biasanya. Kalau orang desa kami menyebutnya jagungan malam seperti itu. Jagungan malam ini adalah adat yang dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia. Seluruh warga, terutama bapak-bapak, jaga malam ramai-ramai di rumah duka sambil ada yang main kartu, minum-minum teh dan kopi sambil ngemil gorengan aja, atau cuma hanya sekedar bersilaturahim dengan keluarga yang sedang berduka ditinggal meninggal oleh anggota keluarganya. Biasanya jagungan malam ini dilakukan selama 7 hari 7 malam bagi yang mampu mengadakan sampai 7 hari. Tapi jika warga yang kurang mampu biasanya hanya dilakukan selama 3 hari 3 malam saja. Karena dari pihak yang berduka yang harus menyediakan jamuan malam untuk warga yang datang.
Nah, almarhum Maijah ini sangat kasihan sebenarnya hidupnya karena tidak ada keluarga atau saudara yang mengurusnya sampai dia meninggal dunia. Dia hidup sendirian di desa kami dan hidup hanya dengan tetangga-tetangga terdekat saja. Entah keluarganya pada kemana, sepertinya banyak yang merantau jauh dan jarang pulang bahkan untuk mengurus pemakaman Maijah. Alhasil, adat-adat yang biasa dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia banyak yang tidak dilaksanakan, seperti tahlilan 7 hari dan dilanjutkan jagungan malam selama 7 hari 7 malam itu tadi. Pemakaman hanya dilaksanakan oleh ketua RT dan para warga saja tanpa ada keluarga almarhum Maijah yang datang mengurus pemakamannya. Sungguh miris dan kasihan. Dan maaf, kondisi Maijah ketika meninggal dunia juga dalam keadaan yang bisa dikatakan kurang baik, di mana dari jenazah Maijah ini mengeluarkan bau tidak enak. Maka dari itu banyak warga yang tidak berani dan mau untuk memandikan jenazahnya. Namun ada beberapa warga yang baik hati dan kuat untuk memandikan jenazah Maijah ini. Pemakamannya pun selesai siang itu tanpa ada adat tahlilan sore hari dan jagungan malam seperti adat yang biasa dilaksanakan ketika ada warga yang meninggal dunia pada umumnya. Pada siang sampai sore hari itu nampak baik-baik saja suasana di desaku ini. Namun selepas maghrib suasana pun berubah mencekam. Di desaku ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak kecil seusiaku kala itu main sampai malam bersama teman-teman sebaya di dalam desa. Kami biasa main petak umpet malam-malam atau bersepeda saja keliling dalam desa. Dan terkadang hanya berkumpul saja di satu tempat bersama teman-teman sebaya kami. Rumah almarhum Maijah berada di paling ujung barat desa kami. Yang di depan dan samping rumahnya terdapat pohon besar. Memang dari tampak luarnya saja rumah bangunan lama itu sudah nampak seram dan singup kalau orang biasa kami bilang. Tambah lagi Maijah yang baru saja meninggal menjadikan rumah almarhum Maijah ini semakin gelap dan sepi menakutkan. Karena baru siang tadi Maijah meninggal, terkadang kita lupa bahwa rumah itu pun sekarang juga sudah kosong, tidak berpenghuni karena Maijah hanya tinggal sendirian selama hidup. Rumah salah satu teman kami tepat berada di belakang rumah Maijah, namun menghadap ke arah berlawanan dengan Maijah dan halaman kosong dengan ditumbuhi pohon-pohon liar yang membatasi rumah Maijah dengan rumah teman kami ini. Kami kala itu main sepeda malam-malam karena sudah mulai larut. Sekitar jam 9 malam kami pun persatu pulang ke rumah masing-masing. Kala itu karena rumahku berada di searah pulang dengan teman aku yang rumahnya belakang Maijah, tinggallah kami berdua bersepeda untuk pulang. Dan ketika aku dan satu temanku ini melewati depan rumah Maijah, terdengar suara sapu lidi yang sedang ada orang menyapu tengah malam. Keras sekali kami dengar. Awalnya aku dan temanku biasa saja karena kami pun lupa kalau Maijah sudah gak ada siang tadi. Namun hanya beberapa detik saja aku langsung menatap temanku tanpa berpikir panjang dan berucap satu kata pun. Aku dan temanku langsung kayuh sepeda sekencang mungkin. Aku ngebut dengan sepedaku pulang ke rumah dan temanku pun juga pulang ke rumahnya, yang dimana rumahnya di belakang rumah Maijah ini. Sambil ngos-ngosan, ku taruh sepedaku di teras. Aku masuk ke dalam rumah dan sambil terbengung masuk kamar. Dan aku mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk langsung tidur, karena besok pagi aku harus masuk sekolah. Setelah kejadian malam itu, paginya aku seperti lupa dengan kejadian malam tadi. Aku berangkat sekolah seperti biasanya. Kebetulan SD aku paling beda sendiri dengan teman-teman lainnya. Kebanyakan teman-teman sebayaku sekolah di satu SD negeri dekat desaku. Namun sama kakek nenekku, aku tidak dibolehkan satu sekolah dengan teman-temanku. Aku disekolahkan di sekolah Katolik swasta, berbeda dengan teman-temanku di kampung. Sedih sih memang. Terkadang tidak bisa satu sekolah sama teman sebaya di kampungku itu. Tapi
Tapi sekarang aku merasakan banyak manfaat dan tahu kenapa kakek nenekku menyekolahkan aku tidak sama dengan teman-teman yang di SD negeri di kampungku itu. Jadi aku ini tidak tinggal dengan bapak dan ibu. Aku tinggal dengan kakek dan nenekku di kampung sejak bayi sampai besar. Sepulang sekolah seperti biasa, aku mencari teman-temanku di kampung untuk main seperti biasa. Jadi kampung kami ini belakangnya ada sungai, dan di selatan rumah warga ada sawah ladang yang luas. Jadi kegiatan kami sepulang sekolah main di sungai. Habis itu sore hari pasti kita ke sawah untuk hanya sekedar nongkrong atau main layang-layang bersama teman-teman. Seru sekali kala itu. Belum ada gadget seperti sekarang ini. Mainan kami ya alam. Aku dan temanku yang semalam seperti lupa dengan kejadian di depan rumah Maija malam tadi. Tapi ada satu temanku yang cerita kalau rumahnya semalam ada yang ketok-ketok pintu. Namun ketika oleh ayahnya dibuka, tidak ada orang sama sekali. Ketika aku langsung menatap temanku yang semalam mendengar suara orang menyapu di halaman rumah Maija. Kami pun ketakutan. Tambah lagi ada cerita dari temanku satu lagi kalau subuh pagi tadi ayahnya ngelihat sosok Maija senyum-senyum ngelihatnya ayahnya waktu ayahnya sedang ke sungai subuh-subuh untuk buang air besar. Jadi di kampungku ini banyak warga yang belum punya toilet pribadi kala itu, ataupun hanya sekedar kamar mandi untuk mandi, cuci pakaian, buang air itu dilakukan di sungai tersebut. Sungainya berada di belakang bawah kampung kami. Ketika ayah temanku sedang buang air besar di sungai, di bawah, di atas dia ngeliat ada nenek-nenek yang senyum ngeliat dia. Langsung tanpa lama-lama ayah temanku ini lari dan pulang ke rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialami olehnya ini. Selama sampai hampir seminggu lebih, desaku mencekam. Hampir semua warga diganggu oleh sosok Maija ini. Ada yang diketok pintunya malam-malam, ada yang diganggu dipanggil ketika mau jalan ke sungai. Ada cuma ngelihat di depan rumah Maija sedang menyapu malam-malam. Ada juga bahkan sampai berkomunikasi dengan Maija. Entah itu sosok apa. Lalu Pak RT kami ada dikasih tahu oleh tokoh desa kami yang tahu dengan hal spiritual macam itu. Pak, sepertinya almarhum warga Bapak kemarin yang baru saja meninggal itu masih ada sesuatu yang belum selesai, kata bapak yang tahu tentang dunia spiritual berkata kepada Pak RT. Pak RT ku dikasih tahu kalau arwah Maija ini hanya pingin didoakan, ditahlilkan dan diyasinkan, karena tidak ada keluarga dari Maija yang mengurus kemarin, makanya belum sempat ada tahlilan ataupun yasinan untuk almarhum Maija ini. Karena tidak ada keluarga yang mengurus. Merasa iba dan kasihan, Bapak RT dan seluruh warga mengadakan tahlilan dan yasinan sore hari sampai malam hari di rumah Maija. Dan alhamdulillah benar yang dikatakan oleh bapak spiritual itu. Setelah didoakan dan diyasinkan, sosok yang menyerupai Maija ini tidak pernah lagi terlihat ataupun mengganggu warga kami kembali. Oke, mungkin sekian cerita yang bisa aku ceritakan di kesempatan kali ini. Sekarang pun aku juga sudah tidak tinggal di desa itu lagi. Rindu sih memang desa tempat kelahiranku, di mana aku besar, mungkin terakhir sampai lulus kuliah, dan aku memutuskan sekarang untuk tinggal kos sendiri. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita yang menyeramkan, horor, dan yang lainnya, bisa kalian kirim lewat email di sini.
Terima kasih.